Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan rahmatnya yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Ketahuilah wahai jamaah kaum muslimin, hari demi hari yang kita lalui, jam demi jam yang kita lewati, bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpanya kita tidak akan mampu apa-apa, yang tanpanya kita bukanlah siapa-siapa. Kita menjadi diri kita seperti sekarang karena senantiasa Allah curahkan beragam nikmat dan rahmatnya kepada kita. Seandainya setengah jam saja dalam kehidupan kita Allah hentikan nikmat oksigen, atau Allah hentikan nikmat jantung, atau Allah hentikan nikmat paru-paru yang dengan itu kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini menunjukkan ketergantungan kita yang luar biasa terhadap rahmat dan nikmat Allah, yang wajib bagi kita untuk menyadarinya agar muncul dalam masing-masing diri kita rasa syukur. Ketika kita bersyukur, Allah berjanji akan menambahkan nikmat demi nikmat. Namun manakala kita lalai tidak bersyukur, Allah pun mengancam kita dengan azab yang teramat dahsyat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, yang di akhirat kelak kita ingin berkumpul bersama dengan beliau. Tidak ada seorang pun yang kita ingin bersamanya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah hingga yaumil akhir. Kemudian saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk terus memperbaiki ketakwaan kita, karena takwa adalah sebaik-baik bekal mengarungi kehidupan dunia yang fana ini, dan takwa pula menjadi sebaik-baik bekal kita pulang ke kampung akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan.
Takwa dalam artian anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Engkau melakukan ketaatan di atas petunjuk cahaya dari Allah, mengharapkan pahalanya. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan di atas petunjuk cahaya dari Allah karena takut akan azabnya. Inilah indikator, inilah ciri hamba yang bertakwa. Ia meninggalkan suatu perkara karena ilmu dan ia pun mengerjakan amalan berdasarkan ilmu. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merupakan nikmat yang besar Allah berikan kepada hamba-hambanya waktu-waktu spesial, waktu-waktu istimewa yang dengannya seorang hamba bisa berlomba-lomba mencari pahala sebanyak-banyaknya seiring dengan singkatnya kesempatan hidup dia di dunia. Bersamaan dengan lemahnya seorang hamba melakukan berbagai macam amal ketaatan, dan waktu istimewa itu diantaranya adalah bulan Ramadan yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Iya, bulan Ramadan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang sepantasnya, selayaknya, wajib bagi kita untuk mensyukuri dan mengilmuinya. Betapa banyak orang yang terhalang dari anugerah ini, baik karena ajal telah menjemputnya atau karena ketidakmampuan beribadah sebagaimana mestinya disebabkan sakit, atau lalai, atau bahkan masa bodoh terhadap bulan yang mulia ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi keistiqomahan untuk bisa beramal di hari-hari yang mulia ini. Karena bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya guna perbekalan kita menuju perjalanan panjang di kampung akhirat. Namun hanya hamba-hamba yang meyakini sedari awal akan keagungan, kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan yang bisa mengisinya dengan ketaatan. Apabila hamba sedari awal tidak meyakini keistimewaan bulan Ramadan, maka hamba tersebut akan melalui hari-hari di bulan Ramadan sebagaimana biasa pada hari-hari di bulan lainnya. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah melewati sepertiga dari bulan yang mulia ini. Seakan-akan baru kemarin kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Dan ia sekarang sudah berlalu dari kita sepertiganya, dan dia akan terus berlalu baik hamba itu dalam ketaatan maupun kelalaian. Sebagaimana kita ketahui bersama, Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya banyak keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya adalah Ramadan saat Allah membukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, dan Allah tutup pintu-pintu neraka serta dibelenggu setan-setan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila masuk bulan Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan Allah tutup pintu-pintu neraka, wa subidatis syayatin, dan Allah belenggu setan-setan. Maka kita jumpai di berbagai penjuru banyak kalangan kaum muslimin yang melakukan kebaikan di bulan ini. Dan bulan Ramadan juga saatnya Allah curahkan ampunannya kepada hamba-hamba yang berpuasa karena iman, yang qiyamul lail karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan pada malam-malam bulan Ramadan ini juga Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan kita berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bagian dari hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu pada setiap malam bulan Ramadan. Dan di sana ada penyeru, ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, akbil, terimalah, laksanakanlah. Wa ya baghiyal syarr, wahai pencari kejelekan, aksir, tahanlah kejelekanmu. Dan Allah pun menganugerahkan kepada kita satu malam di akhir bulan Ramadan, yang ketika kita beribadah di malam itu nilainya lebih baik daripada sepanjang usia kita untuk beribadah. Ya, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itulah beberapa dari banyak keutamaan bulan Ramadan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita. Maka semestinya seorang hamba yang memahami ini, dia akan semakin giat, semakin taat dan sungguh-sungguh dalam mengisi bulan-bulan Ramadan ini. Dan manakala justru sebaliknya, atau ada hamba yang menjadikan hari-hari di bulan Ramadan sebagaimana hari-hari di bulan lainnya, inilah awal dari kerugian seorang hamba. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Selayaknya pedagang, dia sangat paham kapan waktunya harus membeli dan kapan saatnya harus menjual. Begitu juga seorang petani, dia sangat paham kapan waktunya harus menanam dan kapan saatnya harus memanen. Bulan Ramadan bagi kaum muslimin adalah waktunya panen amal ketaatan, waktunya panen amal ibadah yang Allah syariatkan. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan yang begitu banyak, yang intinya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak didapatkan oleh semua orang. Ada hamba-hamba yang tidak mendapatkan ampunan di bulan yang penuh ampunan. Kita memohon kepada Allah semoga jauh dari sifat yang seperti ini, sebagaimana yang Rasulullah SAW gambarkan dalam hadisnya yang beliau mengaminkan doanya malaikat Jibril. Di antara doa malaikat Jibril adalah raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah faqultu amin. Malaikat Jibril berdoa mendoakan orang-orang yang lalai, yang tidak mendekat kepada Allah. Celaka hamba yang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni, dan doa malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengabarkan kepada kita keutamaan sesuatu, di sana ada apa yang Allah perintahkan. Ketika pagi di waktu sahur ada kebaikan dan dibukakan pintu-pintu surga. Ketika siang semacam ini ada waktunya ampunan Allah dan dibukakan pintu-pintu surga. Ketika maghrib saat kita berbuka dikabulkannya doa, di situ pun dibukakan pintu-pintu surga. Begitu juga ketika malam saat kita qiyamul lail, di sana Allah bukakan pintu-pintu surga. Begitu banyak kesempatan kaum muslimin untuk mendapatkan kebaikan dan untuk meraih pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi hamba yang melalaikan hal ini, maka bisa jadi ini awal dari kerugian yang dia dapatkan di bulan yang
mulia ini. Di siang harinya ketika hamba-hamba berpuasa, di sana ada hamba yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena dia tidak bisa menahan lisannya dari apa yang Allah haramkan, tidak bisa menahan matanya dari apa yang Allah haramkan, dan dia juga tidak menahan telinganya daripada yang Allah haramkan. Maka dia bisa jadi masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar. Bulan Ramadan yang akan kita lalui dan telah kita lewati adalah hari-hari yang sebentar. Allah firmankan ayyaman ma'dudat, dia adalah hari-hari sebentar. Yang kemarin kita bertanya kapan dilihatnya hilal, kapan itu sidang isbat, ternyata ia sudah berlalu dari kita 10 hari dan dia akan terus berlalu. Tahu-taunya kita sudah di penghujung bulan Ramadan, atau bahkan kita baru sadar ketika sudah keluar dari bulan Ramadan. Maka masing-masing kita mengintrospeksi diri dari sekian hari yang sudah kita lewati. Bagaimana sholat jamaah kita, bagaimana dengan bacaan Quran kita, bagaimana dengan sedekah kita, bagaimana dengan amalan-amalan kita, apakah menjadikan perubahan yang lebih baik pada diri kita? Kalau tidak, maka kita perlu mewaspadai diri kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak tergolong ke dalam hamba-hamba yang merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman lisya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'iya ila ridwani wassalatu wassalamu ala alihi wa ikhwani amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghabarkan kepada kita akan keutamaan puasa yang sedang kita jalani sekarang ini. Dari riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu amali bani Adam yudha'afu al-hasanu asru amsaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan kebaikannya mulai dari 10 hingga 700 kali lipat. Kalau Allah Azza wa Jal berfirman, illa as-saum, kecuali puasa, fa innahu li, ia adalah untukku, wa anna ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Inilah keutamaan bulan puasa yang dia amalan, ketika amalan yang lainnya Allah lipat gandakan hingga 700 kali lipat, maka khusus untuk amalan puasa Allah lipat gandakan lebih dari 700 kali lipat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Di antara penjelasan ulama adalah Imam Ibn Rajab Al-Hambali menerangkan kenapa ibadah puasa memiliki nilai lebih, karena orang yang berpuasa ia juga menjalankan kesabaran. Sebagaimana yang kita ketahui, kesabaran yang dijalankan oleh seorang hamba akan Allah balas dengan balasan tanpa batas, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang Allah cukupkan pahalanya tanpa batas. Dan ketika seorang hamba berpuasa, dia pun menjalankan kesabaran. Sebagaimana yang kita ketahui, kesabaran ada 3 macam. Kesabaran dalam ketaatan, kesabaran menjauhi kemaksiatan, dan kesabaran menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu kita rasakan ketika kita berpuasa. Ketika seorang hamba berpuasa, ia bersabar terhadap ketekunan ibadah yang dia sedang jalankan. Qiyamul lail yang dia jalankan yang begitu panjang, doanya yang begitu panjang bacaannya. Siang mungkin yang begitu panas, dia jalani dengan kesabaran. Begitu juga dia sabar menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan, bahkan perkara-perkara yang bisa mengurangi nilai pahala puasanya. Dan yang jelas orang yang berpuasa, dia akan bersabar menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya orang yang berpuasa, dia merasakan dahaga, dia merasakan lapar, bahkan sebagiannya merasakan kepayahan. Dan inilah keutamaan dari puasa yang sedang kita kerjakan. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan, menghabarkan kepada kita bahwasanya puasa yang kita kerjakan bisa sebagai penggugur dosa sebelumnya. As-salawatul khams, al-jum'ah ila jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukafiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat 5 waktu antara Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah penggugur dosa bagi siapa yang menjauhi dosa-dosa besar. Kalau tahun kemarin kita isi Ramadan dengan ketaatan, dan tahun ini kita sambut Ramadan dengan kesungguhan, keikhlasan berdasarkan ilmu, semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita. Bukankah itu sebuah keutamaan? Bukankah kita butuh kepada ampunan Allah? Kalau bukan ampunan Allah dan rahmatnya, mungkin kita tidak bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kesempatan akhir ini saya mewasiatkan untuk para santri yang insya Allah kurang lebih 1 pekan lagi akan pulang berkumpul kembali bersama keluarganya. Maka manfaatkanlah, maksimalkanlah sisa waktu kalian di pondok ini, karena kalian tidak akan menjumpai hal serupa di waktu lain, tidak akan menjumpai hal serupa di tempat yang lainnya. Maksimalkanlah dalam mengambil faidah-faidah ilmu, maksimalkanlah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita berharap ketika masing-masing berkumpul kembali dengan keluarganya, memberikan faidah dari ilmu yang dia pelajari walaupun belum begitu banyak. Ketika di pondok dia menjalankan rutinitas yang sudah terjadwal, maka usahakanlah ketika kita pulang ke rumah ada agenda jadwal yang bisa kita susun, sehingga aktivitas kita bisa sistematis dan memberikan faedah untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Dan jangan biarkan apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di sekitar kita berlalu begitu saja tanpa memberikan faidah, tanpa ikut andil memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ketika kita sampai di rumah, dari sedikit ilmu yang kita pelajari, Allah berikan hidayah kepada seorang untuk lebih mengenal sunnah. Barangkali dengan sedikit ilmu yang kita pelajari, Allah berikan hidayah kepada seorang untuk masuk Islam. Maka bersungguh-sungguhlah ketika kita berada di mahat ini untuk meraih ilmu yang berbarokah dan ilmu yang bermanfaat. Dan nasihat untuk kita semua,
bersungguh-sungguhlah ketika mengisi hari-hari Ramadan, sebab tidak ada jaminan kita bisa bertemu Ramadan tahun depan, bahkan tidak ada jaminan kita bisa menuntaskan ibadah Ramadan hingga akhir di tahun ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan dan dijauhkan dari panjang angan-angan. Seorang hamba ketika dia sudah panjang angan-angan, tulus zaman, maka mudah sekali digelincirkan oleh setan ketika dia mau beramal kebaikan. Bukankah masih ada Ramadan ke-12 ketika dia mau menghatamkan Al-Quran? Bukankah masih ada pekan ketiga ketika dia melakukan amal kebaikan yang lain? Bukankah masih ada Ramadan tahun depan? Maka jangan sampai kita ditipu oleh iblis dan bala tentaranya dengan panjang angan-angan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan dan keistiqomahan, serta kita doakan di hari-hari yang mulia ini, di hari-hari kabulkannya doa, kebaikan untuk negeri ini, kebaikan untuk para pemimpinnya, dan juga kebaikan untuk saudara-saudara kita di Palestina yang masih terus terzalimi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.